Hello everyone, my name is Zakia Nafis. Student ID number 2441107 from the Management Study Program. Here I will explain the material entitled The Trend Shaping HRM. Baik rekan-rekan sekalian, di materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang The Trend Shaping HRM, tren yang membentuk HRM saat ini. Sekarang kita hidup di era yang disebut The Age of Transformation, di mana dunia kerja itu berubah sangat cepat. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi teknologi atau bisnis saja, tetapi juga cara perusahaan mengelola seorang manusia. Ada beberapa tren besar yang membentuk arah HRM saat ini. Yang pertama yaitu digital transformation. HR sekarang tidak bisa lepas dari sebuah teknologi. Mulai dari rekrutmen online, learning, sampai penggunaan AI dalam menilai kinerja, teknologi membuat HR menjadi lebih efisien, cepat, dan berbasis data. Yang kedua, employee-centric culture. Dulu, HR lebih fokus pada aturan dan kepentingan sebuah perusahaan. Namun sekarang, fokusnya berubah. HR lebih memperhatikan pengalaman dan kesejahteraan seorang karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan well-being program, work from home policy, and career mentoring. Yang ketiga yaitu sustainability and green HRM. HR juga ikut mendukung gerakan ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan kertas, mendukung etika kerja hijau, dan menciptakan budaya kerja yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu data-driven HRM. HR modern menggunakan data dan analisis yang mengambil keputusan. Misalnya, data kehadiran digunakan untuk memprediksi kelelahan kerja atau data pelatihan untuk menilai siapa yang siap dipromosikan. Intinya, HRM sekarang bukan hanya administrasi saja, tapi bagian strategis yang menentukan arah masa depan sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita bahas tentang perubahan demografi dan keberagaman tenaga kerja. Dulu, tenaga kerja didominasi oleh satu generasi dan satu latar belakang saja. Tapi sekarang, dunia kerja jauh lebih beragam dan multi generasi. Mari kita lihat beberapa perubahan penting. Yang pertama, multi-generational workforce. Sekarang di tempat kerja ada 4 generasi sekaligus. Yang pertama, baby boomers, yaitu yang lahir di tahun 1946 hingga 1964. Yang kedua, Generation X, yang lahir di tahun 1965 hingga 1980. Yang ketiga, generasi millennials yang lahir di tahun 1981 hingga 1996. Dan yang terakhir yaitu generasi Z yang lahir di tahun 1997 hingga sekarang. Setiap generasi punya karakteristik berbeda. Misalnya, Gen Z lebih digital dan mencari fleksibilitas, sedangkan generasi yang lebih tua cenderung stabil dan loyal. HR harus bisa mengelola kolaborasi antar generasi ini agar tidak terjadi kesenjangan nilai ataupun komunikasi. Selanjutnya, diversity and inclusion, yaitu keberagaman dan inklusi. Tenaga kerja saat ini lebih beragam dari sisi gender, budaya, agama, dan latar belakang sosial. HR modern wajib menciptakan lingkungan kerja yang menghargai perbedaan, bukan hanya karena etika, tapi karena keberagaman terbukti meningkatkan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, aging workforce, penuaan tenaga kerja.
Di banyak negara, usia rata-rata pekerja meningkat. Artinya, HR perlu menyiapkan strategi untuk menjaga produktivitas karyawan senior sambil tetap memberi ruang bagi generasi muda. Selanjutnya, female empowerment and equality. Kini semakin banyak perempuan menempati posisi kepemimpinan. HR harus memastikan kesempatan dan upah yang adil antara laki-laki dan perempuan. Jadi intinya HRM saat ini berperan sebagai jembatan, yaitu memastikan bahwa keberagaman justru menjadi kekuatan sebuah organisasi, bukan hanya dengan sumber perpecahan. Sekarang kita bahas bagaimana cara orang bekerja juga ikut berubah karena globalisasi, ekonomi, dan teknologi. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi membuat perusahaan bisa memperkerjakan orang dari mana saja. Contohnya, seorang desainer di Indonesia bisa bekerja untuk perusahaan Amerika. Tim dalam satu proyek bisa terdiri dari anggota lintas negara dan zona waktu. Hal ini membuka peluang besar, tapi juga tantangan. HR harus bisa mengatur komunikasi lintas budayanya dan memastikan semua anggota tim bisa bekerja sama dengan efektif meskipun jaraknya jauh. Selanjutnya, economic trend atau tren ekonomi. Kondisi ekonomi global juga sangat mempengaruhi strategi HR. Saat ekonomi sedang turun, HR harus pandai melakukan cost efisiensi tanpa menurunkan motivasi karyawan. Sedangkan saat ekonomi membaik, HR perlu memperkuat talent management agar tidak kehilangan tenaga kerja terbaik ke perusahaan lain. Selain itu, banyak sekali karyawan sekarang memilih gig economy, yaitu bekerja sebagai freelancer atau contract based. Ini berarti HR harus menyesuaikan sistem manajemennya dengan tenaga kerja yang lebih fleksibel, bukan hanya karyawan tetap. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi mungkin faktor paling berpengaruh dalam perubahan dunia kerja. Beberapa contoh nyatanya yaitu adalah artificial intelligence atau AI digunakan untuk seleksi dan analisis kinerja. Yang kedua adalah HIRIS atau Human Resource Information System, itu membantu mengelola data karyawan secara digital. E-learning dan virtual training menggantikan pelatihan konvensional. Namun, teknologi juga membawa tantangan seperti kebutuhan, reskilling, dan upskilling. Karyawan juga harus tetap belajar agar tidak tertinggal oleh kemajuan digital. Jadi, HR berperan penting dalam memastikan karyawan siap menghadapi perubahan teknologi ini. Kalau kita lihat HRM dulu dan sekarang, perbedaannya sangat besar. HRM zaman dulu fokus pada aturan dan administrasi, sementara HRM hari ini lebih strategis, digital, dan berpusat pada manusia. Adapun beberapa ciri-ciri HRM modern. Yang pertama yaitu strategic partner. HR kini duduk di meja pengambil keputusan bersama top management. HR tidak hanya mengurus orang, tapi juga ikut menyusun strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua yaitu human experience management. Fokusnya bukan lagi hanya pada employee satisfaction, tapi juga pada pengalaman kerja yang menyenangkan dan bermakna. Misalnya, menciptakan budaya kerja positif, peluang besar, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang ketiga yaitu agile HR. HR modern harus fleksibel, cepat beradaptasi terhadap sebuah perubahan pasar dan organisasi. Misalnya saat pandemi COVID-19, HR menjadi garda depan dalam mengatur sistem work from home dan kesehatan mental karyawan. Yang keempat yaitu HR Technology and Automation. Semua proses mulai dari rekrutmen hingga penilaian kini bisa dilakukan secara digital. Contohnya perusahaan menggunakan AI-based interview, chatbot HR, and employee self-service system. Yang kelima yaitu people analysis.
HR menggunakan data untuk menganalisis produktivitas, absensi, dan kepuasan kerja. Keputusan tidak lagi berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data dan bukti nyata, evidence-based HRM. Yang keenam yaitu purpose-driven HR. Karyawan sekarang ingin bekerja di perusahaan yang punya makna, bukan hanya mencari uang, tapi juga ingin memberi dampak sosial. Makna HR modern membantu menciptakan budaya kerja yang punya nilai dan tujuan yang jelas. Jadi, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa Human Resource Management saat ini sedang mengalami transformasi yang sangat besar. Beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan dari materi ini, yaitu HRM sekarang bersifat strategis, digital, dan berbasis manusia. Selanjutnya, keberagaman tenaga kerja menciptakan tantangan sekaligus peluang baru. Globalisasi, ekonomi, dan teknologi telah mengubah cara orang bekerja. Dan HR modern berperan sebagai penghubung antara tujuan bisnis dan kesejahteraan manusia. Di masa depan, HR tidak hanya berfungsi sebagai pengelola karyawan saja, tetapi akan menjadi penggerak utama inovasi budaya dan kesuksesan sebuah organisasi. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.